Ya, kalau kita ngomong dugaan ini kan banyak macam ya, bisa tapel, bisa apa namanya, rakitan ya, senjata rakitan, bisa juga senjata api ya. Kita nggak bisa melihat itu bahwa nanti dia penyidik yang bisa menyimpulkan ya, karena dia metode cukup besar nih daripada gotri yang apa namanya standar ya, lebih besar diameternya. Nah itu yang kita lihat eh, temuan daripada pihak polisian itu. Makanya nanti kalau itu bentuk ancaman ya jelas, ini jelas ancaman yang harus dibongkar ya, siapa pelakunya ya. Setelah kejadian itu ada polisi untuk ini, memeriksa tempat kejadian segala macam. Apa yang ditemukan pada saat itu? Jadi sesuai dengan apa yang dialami oleh Mbak Fitri pada waktu itu, terus langsung buat laporan, terus langsung bergerak ke lokasi kejadian, bahkan juga dari pihak Barreskrim, Polri, Inafis juga sudah datang ke lokasi, bahkan sudah membentuk tim untuk bisa mengungkap ya, dan memberikan apa banyak upaya-upaya kayak mengambil sampel dari bentuk proyeksil ataupun apa diduga apa semacam peluru ya, tapi peluru ya yang diameter cukup besar, sehingga ada dua pecah kaca, itu ada dua lubang ya pada waktu itu di kantornya Mbak Fitri, sehingga pihak kepolisian juga menurunkan anggota-anggotanya, bahkan juga sekarang ini udah SP2HP ketiga. Kadang hari ini saya sudah dapat informasi, dapat surat SP2HP ketiga. Jadi dia sudah memanggil saksi-saksi dari pihak kepolisian, memanggil saksi-saksi, satpam, terus kepala satpam, orang-orang yang ada di situ, bahkan yang berkait, yang melihat atau yang dekat dengan tempat kejadian perkara. Berarti pada saat polisi mungkin untuk segala macam ini ditemukan benar-benar proyektil dari senjata api. Iya, kalau dugaannya bentuk proyektil itu adalah bentuk polri yang juga dipakai, biasanya juga senjata api juga memakai seperti itu. Ada Bisa pemilikannya, Bang. Bisa kelihatan. ya, harusnya tentunya dari pihak kepolisian yang ini untuk mengembangkan, mengecek, bahkan melihat titik koordinat, bahkan membentuk satu ya semacam sistem, karena kan ada yang sistem institusi ya, yang berlaku bisa melihat posisi pada waktu itu handphone mana aja yang ada di lokasi kejadian kan, pada waktu itu yang apa kejadian malam atau siang kan, kita nggak bisa dugaan itu bisa malam bisa siang, saya nggak tahu tuh pada posisi itu, karena pada waktu pagi gitu ya. Pas kejadian itu kondisi seharian rumah kosong, rumah sampai air tidak tahu pagi atau Kalau melihat atau malam. dugaannya sih pagi ya, pagi sekali atau subuh ya kalau dugaannya, tapi karena lihat pagi sekali begitu pas mau buka kantor ternyata sudah pecah. Bisa juga malam, malam sekali gitu kan. Kan kalau malam-malam jam kecil tuh di antara jam 1 sampai jam 6 pagi ya. Nah, dugaannya seperti itu, dugaannya di jam-jam itu. Warga sekitar pun ada informasi kalau misalkan ada suaranya, atau mungkin sebelumnya ada yang pernah apa ya itu memantau kantornya gitu. Kalau orang bolak-balik ke situ, kalau orang bolak-balik ke situ iya. Jadi orang bolak-balik gitu kan. Ada yang melihat gitu kan. Tapi kalau kejadian pada waktu proses dugaan tembakan itu nggak ada yang kedengaran gitu, nggak ada yang dengar ya, nggak ada yang dengar, juga nggak ada yang lihat di situ. Cuma pada waktu diambil menjadi saksi untuk diminta keterangan yang dekat-dekat ke situ, bahkan juga satpam, dia juga menjaga di situ, dia nggak melihat gitu. Itu yang masih di dalam ini seperti apa nih, apakah mungkin jam-jamnya itu pas nggak pas pada waktu orang jaga, kan bisa juga tuh pada waktu orang itu udah lagi nggak lewat di situ di tempat kejadian, tiba-tiba dia mungkin melakukan itu dugaannya. Tapi kok kita tahu ya kalau misalnya memang itu juga senjata api pasti mungkin bisa ada suaranya, suara ledakan itu besar sampai orang tidak dengar itu mungkin ada yang lain nggak sih? Iya, kalau saya melihatnya
senjata api itu kan biasanya ada berbagai macam bentuk ya, atau berbagai macam eh, jenis ya, jenis senjata. Jadi ada yang pada waktu penembakan dia bunyinya kencang, kencang kan. Ada yang meletupkan, terus ada juga yang silent, ada juga. Nah ini kita masih nggak tahu nih bagaimana polisi bisa melihat ini, apakah ini bentuk proyektil ini ada ataukah sejenis bentuk senapan kah atau bentuk senjata api kah, kan biasanya seperti itu, bisa juga kan dipakainya senjata api. Berarti ada dugaan juga ini yang sudah direncanakan. Tentunya kalau kita melihat secara kasat mata ya, kita uh, menganalisa secara garis besar aja bahwa ini tindakan ini adalah tindakan benar-benar adanya ancaman. Kenapa saya bilang ancaman? Karena diduga ini sudah ada rencana. Nggak mungkin orang tiba-tiba datang numpang lewat terus dia melakukan hal ini, kan nggak mungkin kayaknya. Pasti ada semacam sudah direncanakan dulu nih pada waktu jam berapa, ya kan? Terus pada nggak ada orang di situ sehingga dia lakukan itu kan, seperti itu. Ini dugaannya seperti itu. Cuma kan kita mesti lihat apakah ini motif daripada dugaan ancaman ini motifnya apa? Terus siapa yang melakukannya? Untuk perkembangan laporan polisi, Alhamdulillah tadi sore saya baru dapat dari penyidik Tangerang Selatan SP2HP yang ketiga. Jadi saya udah lihat SP2HP ketiga ini adalah bentuk dia proses penyelidikannya, dia udah memanggil beberapa saksi, ada beberapa saksi di situ. Nah, termasuk dengan satpam, kepala satpam, semua tuh ada di situ dan dilakukan pemanggilan dan dilakukan pemeriksaan ya, dijadikan saksi gitu. Itu lokasi kejadiannya kantornya di mana? Di BSD, di BSD Tangerang. Jadi sejauh ini masih menunggu dari yang penyidikan. Ya, karena rencananya hari Kamis besok ya kita diundang. Tadi juga kebetulan dari pihak Tangerang Selatan memberi info bahwa jam 10 besok hari Kamis akan dilakukan kunjungan dari Puslapor Mabes Polri. Jadi Puslapor Mabes Polri ini akan melihat, mengecek bahkan posisi titik terminal, baik itu tadi yang saya bilang itu dari satelit atau apa, ya dia mungkin lebih paham rekonstruksi lagi mengecek sehingga kasus ini bisa berjalan. Kita berharap semua ini bukan kepada sebesar apa proses rusak kacanya, tapi kita lihat di sini bentuk pengancamannya, terornya yang luar biasa, yang membuat juga bahwa kita sampai saat ini juga masih agak trauma, agak takut ya terutama orang-orang karyawan yang ada di situ. Yang kedua, Mbak Fitri sendiri agak trauma sekarang ini, agak sedikit harus lebih waspada kan. Walaupun dari pihak kepolisian juga sudah diinfokan bahwa mintalah perlindungan kan, karena ini bentuk dari ancaman menurut kita ini udah sangat mengganggu, membuat satu diri kita ini yang tadinya satu ada kebebasan agak sedikit rasa terancam gimana sih ya, itu hal itu yang paling sulit. Karyawannya semua dibilang dulu saat ini masih, cuman ada sebagian mungkin masih menunggu kasus ini kan, karena kan harusnya harus cepat diungkap kan. Berarti karyawan semua masih. Pada saat kejadian itu ada langsung kalau yang minta di situ ada. Ya, kalau saksi yang nginep pagi biasanya ada yang jaga gitu ya. Iya, cuma kan pada waktu pagi begitu dilihat ada pecahan dua dugaan tembakan ya. Tapi tembakan itu bertapel atau senapan. Jadi sama sekali nggak ada yang tahu tuh, walaupun memang ada orang di kantor itu ya. Iya, memang nggak ada yang tahu sama sekali. Bahkan nggak ngelihat, dengar juga enggak. Dari samping juga, dari satpam juga dari keterangan belum ada petunjuk yang mengarah
Oke bang, yang terakhir nanti soal pengembangan baik gimana? Dan kalau pencemaran nama baik itu kan dasar-dasarnya berlandaskan adanya uh, landasan daripada undang-undang ITE. Kita kalau lihat undang-undang ITE ini kan jelas nih di sini ada jelas dari ahli bahasa, ahli IT, ya. Karena kan eh, menjadi fasilitatornya adalah media sosial. Ya. Jadi saat ini memang Mbak Putri sangat concern sekali terhadap apa yang sekarang dialami karena dia mengalami juga satu ancaman, artinya ancaman secara media sosial, walaupun ancaman langsung dan ancaman tidak langsung. Laporan dan bukti apa sih bang yang bisa disampaikan dari Ya, kalau dalam proses hukum ya, sekarang di proses berjalan, ya ini kan sudah ada kemajuan. Nanti kemarin sudah kita tanya ke penyidik, penyidik melakukan dan memanggil ahli bahasa. Dan sekarang proses adanya satu temuan yang berkelanjutan. Ada lagi nih. Sekarang ini setelah dilaporkan ada lagi nih proses. Ada lagi pencemaran, fitnah dan yang lain. Kalau itu dikumpulkan, setelah itu kita bawa ke ahli bahasa. Jadi nanti kita akan ungkap mana-mana aja ya yang bermuatan fitnah ya, itu yang kita ambil sampel-sampel ini. Mungkin ada beberapa juga yang menyangkut mengenai hal-hal yang sifatnya adalah fitnah atau tidak sesuai dengan fakta, dia tidak melihat. Makanya kita akan lihat semua mana yang disortir untuk dijadikan satu alat bukti di ahli bahasa tersebut nanti buat dinaikin ke tingkat selanjutnya. Karena targetnya bagaimana ini cepat udah ada sampel, terus ahli bahasa sudah menyatakan ini masuk dalam unsurnya, baru kita masukin ke lanjut ke status menjadi status yang selanjutnya. Yang sini ya. laporan sih yang inisial. Kalau terlapornya inisialnya iya ya. Jadi ini kita masih berlanjut mana kita sampel-sampel tetap aja. Ini kan kasus proses polisi terus berjalan. Walaupun orangnya dipanggil tidak datang, proses berjalan terus. Berjalan terus, status juga berjalan. Jadi kalau nanti naik sidik juga tidak dipanggil juga, patut juga, maka nanti selanjutnya juga. Berarti ya ini sudah manggil ya bang? Manggil kemana ya? Iya, karena dipanggil udah sesuai alamat, tapi dia nggak datang kan. Nanti bergulir nih tetap berjalan. Karena proses itu nggak bisa berhenti kan, masih tetap berjalan. Apalagi dia melakukannya terus berulang lagi. Nanti kan kita kumpulkan, terus ada beberapa orang juga yang juga nge-blast dengan keadaan yang sama, itu menjadi poin kan. Mana yang bisa diambil sampel untuk bisa dijadikan alat bukti. Terima kasih.